Hai, Sobat Edamino. Kali ini kami akan menampilkan suatu proses pembuatan PGPR berbasis akar edamame dan asam amino berbasis ikan lemuru, yang mana kita mulai dari pembelian alat dan bahan serta penyediaan bahan lainnya. Kita mulai dari pembelanjaan bahan-bahan habis pakai. Contohnya adalah bekatul, tetes, ikan lemuru, dan lain sebagainya. Lalu pada keesokan harinya, di mana kita adalah proses pengambilan limbah akar edamame, yang mana kita sudah berkoordinasi dengan petani yang bertanggung jawab pada area lahan tersebut, di mana lahan tersebut ada di daerah Keranjengan, Kabupaten Jember. Setelah kita sampai di area lahan, yang mana limbah akar edamame kita cabut satu persatu menggunakan tangan, di mana kebutuhan kita kurang lebih 5 kg limbah akar edamame. Setelah proses pengambilan limbah akar edamame selesai, maka kita langsung menuju ke kampus, yang mana proses pembuatan PGPR dan asam amino berada di kampus, yang mana letaknya pada lab lapang. Setelah semua bahan dan alat disediakan, maka proses pembuatan siap untuk dimulai. Alat dan bahan dalam proses pembuatan PGPR berbasis akar edamame meliputi molase 1 kg, terasi 0,5 kg, bekatul jagung 5 kg, kentang 1 kg, akar bambu 0,25 kg, akar edamame 1 kg, dan nanas 2 buah. Sedangkan untuk alat yang digunakan adalah kompor, ember, timbangan, blender, dandang, pisau, dan gelas ukur. Setelah proses penyiapan alat dan bahan, maka kita mulai dari pemotongan bahan awal, yakni terasi, yang mana pemotongannya menyerupai dadu atau kecil, dengan tujuan memudahkan pengambilan ekstraksi nanti. Untuk selanjutnya yakni adalah kentang, yang mana kentang tersebut juga dipotong kecil-kecil menyerupai dadu, sama seperti terasi, yang mana tujuannya untuk mempermudah pengambilan ekstraksi nanti. Selanjutnya adalah pengambilan bahan molase, yang mana kebutuhannya adalah 1 liter. Sebelum pengambilan ekstraksi dimulai, maka air harus mendidih terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah air sudah mendidih atau dirasa sudah panas, maka bahan yang akan diambil ekstraksinya yakni adalah potongan terasi dimasukkan ke dalam air tadi teman-teman. Setelah potongan terasi masuk, maka bahan selanjutnya adalah tetes atau molase. Dimasukkan sedikit demi sedikit dengan diaduk hingga merata, maka kita tunggu sampai mendidih awal, maka tandanya ekstraksi sudah siap diambil. Setelah pembuatan ekstraksi terasi sudah matang, lalu kita ambil ekstraksinya saja ya teman-teman. Artinya larutannya saja ya teman-teman, ampasnya kita pisah atau kita buang. Yang mana caranya menggunakan kain saring ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Setelah pembuatan ekstraksi terasi selesai, maka kita lanjut ke pembuatan ekstraksi kentang ya teman-teman. Untuk pengambilan ekstraksi kentang, caranya sama ya teman-teman seperti pengambilan ekstraksi terasi teman-teman. Nah, setelah kentang sudah matang, maka kita ambil ekstraksinya. Caranya seperti di video ya teman-teman. Setelah semua bahan ekstraksi dari terasi dan kentang dijadikan satu pada satu ember, maka tahap selanjutnya adalah penambahan bekatul jagung. Penambahan bekatul jagung ke dalam ekstraksi dilakukan dengan cara diberi sedikit demi sedikit dan diaduk secara terus-menerus, yang mana tujuannya agar
Bahan bekatul jagung tidak menggumpal, yang mana akan berpengaruh terhadap keberhasilan dari pembuatan PGPR tersebut. Tahap selanjutnya adalah tahap pencacahan akar edamame, yang mana dicacah hingga berukuran kecil ya teman-teman. Setelah itu kita beralih ke bahan nanas, yang mana nanas dikupas terlebih dahulu lalu dipotong-potong kecil-kecil, di mana tujuannya adalah memudahkan untuk di blender nanti ya teman-teman. Setelah nanas dipotong-potong kecil-kecil, lalu nanas dihaluskan menggunakan blender. Setelah bahan nanas dihaluskan, lalu kita masukkan ke dalam campuran ekstraksi kentang, terasi, dan bekatul ya teman-teman, dijadikan satu ini teman-teman. Tahap selanjutnya adalah memasukkan bahan utama dalam pembuatan PGPR ini, yakni adalah akar edamame. Caranya dengan dimasukkan sedikit demi sedikit ya teman-teman, agar merata dengan diiringi, diaduk hingga homogen. Setelah semua bahan PGPR dicampurkan di dalam satu timba, maka timba ditutup hingga rapat, jangan sampai ada angin masuk ya teman-teman. Oh ya teman-teman, for your information, pembuatan PGPR di awal selain penambahan akar edamame itu adalah pembuatan biodecomposer. Maka dalam video pertama ini adalah pembuatan asam amino teman-teman, yang mana ini merupakan proses penggilingan ikan lemuru sampai halus ya teman-teman. Jadi video ini awal permulaan dari pembuatan asam amino. Baik, ini merupakan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan asam amino. Di antaranya ada air 5 liter, dekomposer 1,5 liter, molase 800 ml, dan ikan lemuru digiling halus sebanyak 5 kilo. Step pertama yakni tuangkan ikan lemuru terlebih dahulu ke dalam timba ya teman-teman. Setelah ikan lemuru masuk, maka bahan selanjutnya yakni adalah tetes atau molase. Setelah tetes masuk, lalu kita masukkan dekomposer yang telah kita buat di awal tadi teman-teman. Untuk bahan selanjutnya yakni pemasukan air sebanyak 5 liter. Setelah semua bahan selesai dimasukkan di dalam satu timba, maka dilakukan pengadukan hingga benar-benar homogen atau tercampur secara merata. Setelah dirasa pengadukan sudah cukup merata dan homogen, maka ditutup secara rapat dan tidak ada udara yang masuk. Tahap terakhir adalah tahap pemberian label, yang mana isi dari label adalah identitas dari biofertilizer yang ada di dalamnya serta ada tanggal pembuatannya. Tahap terakhir dari pembuatan PGPR dan asam amino ini adalah suatu penyimpanan di dalam ruangan yang gelap tanpa adanya paparan sinar matahari secara langsung, dan dilakukan pengecekan 1 kali dalam 1 minggu, yang mana umur penyimpanan yang kita kehendaki adalah 1 bulan, artinya 4 minggu. Ciri-ciri dan kriteria PGPR dan asam amino dinyatakan berhasil, yakni bisa dilihat dari umur, yang mana umur bisa beragam antara 1 sampai 2 minggu. Namun yang kita kehendaki adalah 1 bulan. Yang kedua adalah berbau masam. Yang ketiga, ada banyak gelembung jika diaduk atau dikocok. Yang keempat, terjadinya perubahan bau. Maka selama proses pembuatan PGPR dan asam amino dihasilkan produk seperti di gambar.